Halo sobat semua, masih bersama dengan Happy Movie. Pada kesempatan ini, saya akan merangkum sebuah film dari Donghua Anime yang berjudul Incomparable Demon King Part 1 episode 1-5. Film diawali seorang anak iblis yang dikejar 3 pria bertopeng. Serangan salah satu pria bertopeng membuat anak iblis jatuh pingsan. Saat akan ditangkap, anak iblis tersadar dan mengeluarkan kekuatan yang sangat mengerikan. Tanpa berpikir lama, pria bertopeng langsung menyerangnya kembali. Bukannya berhasil mengalahkan anak itu, tapi malah pria bertopenglah yang dibuat tumbang satu persatu. Untuk mengalahkan anak iblis, akhirnya ketiga pria ini menggabungkan kekuatannya dan langsung menyerang dengan kekuatan gabungan tersebut. Anak iblis yang tidak kuat menahan serangan akhirnya terpental. Karena tidak mau menyerah, anak iblis meningkatkan kekuatannya. Gelombang kekuatan itu membuat ketiga pria bertopeng sepoyongan. Bahkan, semua binatang di hutan berlarian tak tentu arah. Karena dalam kondisi yang lemah dan banyak binatang buas yang berlarian, ketiga pria bertopeng pergi meninggalkan hutan. Di keesokan hari, terlihat seorang pria tua yang sedang mencari kayu bakar. Dia adalah Pak Tualin. Saat perjalanan pulang, Pak Tualin melihat seorang anak yang tergeletak. Pak Tualin akhirnya membawa anak itu pulang. 10 tahun berlalu. Terlihat seorang anak muda yang sedang mengambil air. Dia adalah Lin Feng, anak kecil yang ditemukan Pak Tualin di hutan. Lin Feng sekarang hidup sebatang kara karena Pak Tualin sudah meninggal. Untuk mempertahankan hidupnya, Lin Feng bekerja menjadi buruh kasar di desa Wu. Lin Feng tidak bisa ilmu bela diri dan tidak bisa kultivasi, sehingga Lin Feng selalu menjadi bahan pembulian Xiaoming dan teman-temannya. Bahkan Xiaoming juga tidak ragu melakukan serangan fisik. Beruntung sahabatnya yang bernama Lu Xiaoyu muncul. Xiaoyu saat ini sudah mencapai tahap pelatihan inti, sedangkan Xiaoming hanya tahap pelatihan tulang. Meski kalah satu tingkat dengan Xiaoyu, tapi Xiaoming menang dalam jumlah. Xiaoming akhirnya menyerang Xiaoyu. Ternyata, dalam sekejap, Xiaoming dibuatnya tak berdaya. Karena kalah, Xiaoming dan kedua temannya pergi. Xiaoyu langsung menghampiri Lin Feng. Dia bermaksud membantu membawakan ember airnya. Xiaoyu terkejut, ternyata ember itu berat sekali. Setelah dilihat, ternyata ember itu terbuat dari besi. Dalam perjalanan, Xiaoyu berpikir, bagaimana Lin Feng bisa setiap hari membawa puluhan ember dengan jarak 2 mil. Di tempat lain, ternyata Xiaoming masih dendam dengan Lin Feng dan Xiaoyu. Dia berangan, saat kakaknya Xiaoyu kembali, kakaknya akan membawakan pil Xiuxi. Saat sudah mencapai tahap pelatihan inti, maka dia akan balas dendam. Setelah selesai mengisi air, Xiaoyu mengajak Lin Feng pulang ke rumahnya. Di rumah Lin Feng, Xiaoyu menyalurkan energi trukinya agar Lin Feng bisa merasakan aura dunia. Sejak lahir, Lin Feng tidak bisa merasakan aura dunia dan tidak bisa kultivasi. Lin Feng sudah bertahun-tahun dalam kondisi seperti ini. Karena itu, dia sudah terbiasa. Lin Feng bermaksud menolak bantuan Xiaoyu, tapi Xiaoyu bersikeras untuk membantunya. Karena Xiaoyu tidak mau melihat Lin Feng selalu ditindas. Saat Lin Feng berlatih kultivasi, Chen Yufei datang berkunjung untuk mengantarkan makan siang. Setelah selesai berlatih, Lin Feng melanjutkan pekerjaannya mencari kayu bakar di hutan. Tiba-tiba, turun hujan yang sangat deras. Lin Feng bergegas untuk pulang. Saat di perjalanan, terlintas di pikiran Lin Feng untuk melalui hutan hantu menangis. Hutan hantu menangis adalah daerah terlarang di desa Wu. Tapi, bila melalui hutan tersebut, Lin Feng bisa menghemat sebagian waktunya. Lin Feng akhirnya memberanikan diri melewati hutan tersebut. Di perjalanan, Lin Feng mendengar suara-suara yang aneh.
Lin Feng pun mempercepat langkah kakinya, hingga Lin Feng tersandung akar pohon. Saat akan melanjutkan perjalanan, Lin Feng sadar bahwa kalungnya telah hilang. Lin Feng bergegas mencarinya. Tapi sialnya, saat mencarinya di samping akar pohon tua, tiba-tiba tanah yang diinjaknya longsor. Beruntung, Lin Feng masih selamat. Ternyata, Lin Feng terjatuh di sebuah gua. Di dalam gua, akhirnya Lin Feng menemukan kalung peninggalan orang tuanya. Saat berjalan mencari jalan keluar, Lin Feng melihat banyak kristal-kristal es di sekitar gua. Di sana, Lin Feng tidak menemukan jalan keluar. Dari salah satu kristal es, Lin Feng melihat mayat seorang wanita di dalamnya. Lin Feng heran, kenapa ada peti mati es di sini? Lin Feng terpesona dengan kecantikan mayat wanita itu. Dan tanpa disengaja, lapisan es tajam merobek kulitnya. Darah yang menetes langsung membuat peti itu retak dan hancur. Tak disangka, mayat wanita itu hidup kembali. Wanita itu menanyakan apakah Lin Feng yang membuka peti mati esnya. Dan dari telapak tangannya, wanita itu mengeluarkan sebuah benih. Saat benih dilemparkan ke arah Lin Feng, benih itu bereaksi dengan kalung peninggalan orang tuanya. Lin Feng diperintahkan memakan benda itu, tapi Lin Feng menolaknya. Akhirnya, wanita itu memaksa Lin Feng memakan benda itu. Setelah memakannya, tubuh Lin Feng langsung bereaksi. Lin Feng diperintahkan untuk mempertahankan kesadarannya. Lin Feng bertanya, "Kenapa kamu ingin mencelakaiku?" Dengan tersenyum, wanita itu menyalurkan energi ki-nya kepada Lin Feng. Tiba-tiba, Lin Feng berubah menjadi seorang iblis. Melihat Lin Feng menjadi iblis, wanita itu terlihat senang dan membantu Lin Feng berkultivasi. Setelah Lin Feng kembali ke wujud manusianya, wanita itu membuat Lin Feng masuk ke alam bawah sadarnya. Di sana, Lin Feng melihat bola cahaya kecil. Saat akan menggapainya, tiba-tiba pundaknya dipegang oleh seseorang, yang ternyata itu adalah sosok iblis yang ada pada dirinya. Lin Feng akhirnya tersadar, dan wanita itu sudah pergi. Lin Feng kembali melanjutkan mencari jalan keluar. Akhirnya, Lin Feng melihat sebuah jalan keluar. Lin Feng heran. Dalam semalam, dia menjadi lebih kuat. Lin Feng teringat, apa karena benda yang dimasukkan wanita itu? Akhirnya, Lin Feng berhasil keluar dari gua. Menyadari dirinya sangat bau, Lin Feng bergegas untuk mandi. Ketika mandi di sungai, Lin Feng merasa sangat lapar karena semalam dirinya tidak makan. Lin Feng tersenyum ketika melihat ikan-ikan yang lewat di depannya. Di rumah, Lin Feng langsung memakan ikan yang dibakarnya. Lin Feng teringat Yu Fei juga menyukainya. Lin Feng mengambil satu dan bergegas pergi ke rumah Yu Fei. Dan berakhirlah part 1 ini. Buat sobat yang penasaran dengan part selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe, like channel Happy Movie, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sobat semua tak ketinggalan saat ada upload video terbaru. Akhir kata, terima kasih.